Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan memulai dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Suara kakak Karin jelas kan ya? Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyikan dari awal ya adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik ada yang mau pimpin doa pembuka nggak? Adakah yang mau volunteer? Kakak atau Adin? Adakah? Atau Kayla? Mau pimpin doa? Harrison? Mau pimpin doa nggak? Terserah, Kak. Oke, boleh. Harrison deh yang pimpin doa. Yuk. Kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan belajar sekolah minggu. Berkatilah agar yang kami ajarkan dapat kita terapin di kehidupan sehari-hari dan semoga kita fokus dalam pelajaran. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Yeay. Thank you Harrison yang sudah memimpin kita dalam doa pembuka. Oke, adik-adik. Karena hari ini kita akan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Semoga adik-adik menyanyikan ini walaupun di rumah tetap dengan semangat dan jangan lupa senyum ya adik-adik, karena Kak Karin tuh suka banget kalau ngeliat kalian senyum. Kalau kalian cemberut kayak gak suka, itu gak good. Oke? Semoga cici-cicinya juga guru-guru sekolah minggunya bisa lebih semangat juga biar adik-adik ikut semangat. Oke? Mari kita nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesusku, kasih Yesus.
lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesusku, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ayo tepuk tangan dulu dong adik-adik, biar kita semakin semangat. Selanjutnya kita mau menyanyikan lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Lagunya aja sudah menunjukkan bahwa kita harus tersenyum dan bermuka gembira. Jadi kakak harap kita juga jangan lupa senyum dan bergembira. Mari kita nyanyi lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua senyum gembira. Sekali lagi adik-adik. Senyum dan bermuka gembira, angkat tanganku, pujilah Dia, berjabat tangan semua senyum gembira. Berjabat tangan, berjabat tangan semua senyum gembira. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cici Ripka. Dipersilakan kepada Cici Ripka untuk memberitakan firman Tuhan. Selamat pagi semuanya, kakak-kakak, adik-adik semuanya. Mana? Dada-dada dulu ke kamera, dada-dada dulu. Iya, ya. Yang belum nyalain video ya. Wah, semuanya udah semangat banget. Nah, siapa nih yang mau pimpin doa sebelum dengerin firman Tuhan? Ayo, biasanya langsung rebutan. Aku kak, cie. Nah, ayo, hari ini siapa? Tadi dia chat aku katanya mau doa. Hah, siapa? Si Devon katanya mau di chat aku. Oh, Devon. Mana Devon? Devon yang mana ya? Kok aku tidak melihat? Devon yang titik-titik ya? Tadi ada kah dia? Nah, itu baru masuk Devon. Ya, kita tunggu. Mungkin koneksi ya. Yang titik-titik siapa? Oh, Ferin. Ferin kok namanya jadi titik-titik biar nggak dipanggil ya? Tapi aku sudah tahu, itu kamu. Nah, ini ada Devon, apa sudah hadir? Yuk kita mulai dengan doa atau nanti ya buat penutup. Atau ada adik yang lain yang mau pimpin doa? Misal yuk. Tadi kan cowok, sekarang cewek lah. Go. Nah, misal lah. Yuk kita kasih contoh buat adik-adik yang kicik-kicik yang lain ya. Yuk Michelle yuk. Doanya cepat aja, simple, nggak usah panjang-panjang ya. Yuk di unmute dulu, jangan lupa. Terima kasih. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadahnya. Semoga kami mendengarkan dengan baik dan kami paham apa yang Kak Ripka ajarkan kepada kami ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Makasih Michelle. Doanya ekspres ya, tapi nggak apa-apa. Tuhan juga dengar ya, yang penting Tuhan ngerti. Oke, adik-adik siapa di sini yang siap mendengarkan firman? Boleh angkat tangannya, angkat jempolnya. Oh enggak ya, angkat tangannya aja. Oke, sip kalau gitu ya. Nah, adik-adik siapa yang berasa hari ini panas? Coba kalau yang panas kipas-kipas dulu mungkin. Atau ada AC ya? Jadinya nggak kepanasan ya. Soalnya Kak Ripka berasa agak panas ya hari-hari ini ya. Nah, kalau gitu pertanyaan berikutnya, siapa adik-adik di sini yang suka hujan? Ayo ngaku, yang suka main air hujan. Nah itu Kayla udah angkat tangan, Jovanka angkat tangan, nakal ya, main hujan-hujanan ya. Nah,
Oh, Adin juga angkat tangan. Oh, ternyata ada adik-adik sebagian yang suka main hujan, tapi ada juga yang enggak ya. Betul ya? Nah, oke. Kalau gitu ya adik-adik ya. Siapa di sini yang tadi pagi bangun tidur langsung berdoa? Terima kasih Tuhan buat matahari pagi ini. Ayo, siapa yang berdoa? Oh, Elo. Elo ini nge-freeze atau benar angkat tangan ya? Oh, Elo, Lionel. Oh, oke. Wah, hebat, luar biasa. Tepuk tangan dong ya. Buat Tuhan kita yang sudah siapkan matahari setiap hari. Ya. Nah, adik-adik kebayang nggak adik-adik? Kalau misalnya nih ya, setiap hari dari pagi, siang, sore, malam, panas terus, nggak hujan-hujan. Setiap hari sampai minggu depan, sampai bulan depan. Kalau panas terus-terusan nggak pernah turun hujan, enak nggak sih adik-adik? Kalau enak, semuanya kering, semuanya kalau nggak enak, geleng-geleng. Oh, nggak enak ya. Nah, kalau gitu nih adik-adik, kalau misalnya hujan, terus tadi kan ada yang suka main hujan tuh, Jovanka, Kayla ya. Nah, kalau misalnya hujannya terus-terusan tapi nggak ada matahari, tidak ada panas, tidak ada banjir. Setiap hari hujan, enak nggak adik-adik? Agak ada banjir, air tergenang. Nggak enak ya. Nah, adik-adik ya, Tuhan Yesus setiap hari siapin matahari, ya kadang-kadang ada hujan. Itu siapa yang ciptain? Siapa yang mengadakan? Tuhan. Udah pasti Tuhan, benar nggak? Jadi semuanya itu atas kuasa Tuhan. Jadi setiap hari kita harusnya berdoa, bersyukur ya. Nah, karena Tuhan tidak menciptakan banjir yang berkepanjangan ya, mataharinya juga nggak kelamaan gitu ya, semuanya pokoknya perfect, sempurna ya. Nah, kita mau belajar nih adik-adik ya, dari sebuah tempat, namanya depannya I, belakangnya L. Ayo, siapa yang bisa tebak nama tempat apa ya? Wah, pinter, siapa tuh yang bisa tebak? Jovanka, hebat ya. Nah, di Israel adik-adik ya, ada yang namanya satu raja, 4 huruf. Depannya A, belakangnya B. Nah, mungkin ini adik-adik kurang familiar nih. Kita belajar dari seorang raja. Raja Ahab. Nah, kok udah tahu sih? Ya, Karibnya Sudah diajarin, Kak. cerita lagi ya. Aku sudah diajarin di sekolah. Oh, udah diajarin di sekolah. Kalau gitu apa Harrison aja ya yang cerita ya hari ini? Oh, yang aku tahu ada Nabi Elia yang menuntut Raja Ahab. Hebat banget. Oke, kalau gitu jangan spoiler ya. Jangan dibocorin dulu ya. Nah, jadi gini adik-adik. Raja Ahab tadi memerintah di Israel ya. Nah, Raja Ahab menikah ya sama seorang perempuan yang tidak kenal Tuhan. Jadi perempuan ini menyembah patung. Dia nggak kenal sama Tuhan Yesus. Ya, lalu Raja Ahab menikah. Kira-kira nih menurut adik-adik, istrinya Raja Ahab, perempuan ini jadi menyembah Tuhan atau Raja Ahabnya jadi menyembah patung? Kalau Harrison jangan dijawab. Ayo adik-adik ada yang tahu nggak? Menyembah patung, aku juga sudah tahu. Nah, hebat juga ya, udah tahu juga ya. Kalau gitu setelah ini pertanyaan berikutnya Harrison dan Lionel tidak boleh jawab ya. Oke, kita lanjutin ceritanya ya. Raja Ahab menikah, lalu Raja Ahab menyembah patung yang tadinya nyembah Tuhan berubah jadi nyembah patung ya, bersujud di depan patung ya, berharap matahari, hujan semua datangnya dari patung. Padahal kita tahu ya adik-adik ya, semua datangnya dari Tuhan ya. Nah, terus abis itu rakyat Israel kira-kira nih adik-adik pada ngikutnya nyembah patung nggak? Pada ikut nyembah patung ya. Nah, habis itu kira-kira nih adik-adik ya, Tuhan Yesus happy atau sad? Coba raut mukanya Tuhan Yesus
Oh, Jovanka langsung set ya. Oh, Ferin juga gitu ya. Oh, Kayla juga ya, langsung mewek semua ya. Tuhan Yesusnya set. Sedih ya. Kok Israel jadi menyembah patung, nggak menyembah Tuhan ya. Lalu Tuhan Yesus mengirim satu nabi. Ya, nabinya 4 huruf, depannya belakangnya A. Nah, Marco ya, Marco netral sekali kamu, Dek, ya. Pokok Marco nggak set, nggak happy, tapi Tuhan Yesus sebenarnya set gitu ya. Nah, ada satu nabi, dia dikirim sama Tuhan Yesus buat ngasih tahu berita penting. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Tadi Harrison udah sebut tuh, bocorin ya. Adik-adik ada yang dengar nggak? Ya. Nah, aduh Cecil pinter banget ya. Hebat ya. Nabi Elia dikirim sama Tuhan buat kasih tahu ke Israel ya, bahwa nanti Tuhan Yesus akan tahan air hujan. Ya, jangan kaget. Kalian akan merasakan panas yang panjang banget. Kalau panjang gimana? Panjang banget ya. Nah, jadi kira-kira nih adik-adik, kalau kepanasan terus-terusan, rasanya gimana adik-adik? Haus, ya? Jovanka mau ngomong apa? Naik. Apanya naik? Dahaga. Dahaga naik jadi haus, ya. Kira-kira Kayak puasa aja. Kayak apa? Kayak puasa aja. Kayak puasa. Iya, soalnya sungainya juga pada kering adik-adik. Ya, awalnya mereka rakyat Israel nggak percaya. Tenang aja, kan kita ada patung ya. Kita sembah patung aja, nanti air hujannya juga turun gitu ya. Mereka sembah patung ya, memuji patung ya, berlutut, berdoa sama patung. Kira-kira menurut adik-adik, hujannya datang nggak? Patungnya disembah. Apa? Jovanka manggut-manggut, nggak salah. Nggak datang ya, geleng-gelengnya nggak datang. Hujannya nggak datang sama sekali. Sungainya, kalau nggak mau sistem syarafnya. Aduh, Marco, kamu jenius sekali deh. Ini kan ceritanya dari Alkitab, jadi ini sudah pasti mutlak ya. Tidak bisa diganggu-gugat ceritanya ya. Kamu pakai science, aku kan jadi ke distract ya. Nah, lanjut ceritanya. Sungainya kering. Semua orang dari anak kecil sampai orang dewasa, orang tua semuanya haus, dahaga, ya, kayak orang puasa, benar ya. Kebayang nggak sih adik-adik bisa makan tapi nggak minum? Rasanya apa? Seret, benar ya. Nah, terus udah gitu, kan panas terus ya. Jadi bawaannya apa? Pengen marah, ya. Kalau kehausan terus abis haus banget langsung minum air, rasanya kayak enak daripada nggak haus terus minum air. Betul, masalahnya airnya nggak ada. Awalnya ada, lama-lama habis menipis ya. Akhirnya orang-orang sudah berteriak-teriak ya. Tanaman pada mati, tanahnya pada kering, bunga-bunga itu pada mati ya. Pokoknya binatang juga udah mulai kasihan gitu ya, karena nggak ada air gitu. Nah, akhirnya Tuhan Yesus kira-kira ngelihat itu tega nggak sih? Tuhan Yesusnya sad nggak? Ngelihat rakyat Israel kehausan. Tuhan Yesusnya sad ya. Terus Tuhan Yesusnya kasihan. Sakit. Iya, Tuhan Yesus nggak mau manusia-manusianya sakit. Jadi Tuhan Yesus suruh lagi Nabi Elia buat datang ke Israel ya. Lalu Nabi Elia datang sama temennya, terus Nabi Elia bilang, kumpulkan rakyat ke Gunung Karmel. Ayo, tadi apa nama gunungnya adik-adik? Karmel. Betul ya. Jadi Nabi Elia bilang ke Raja Ahab, ayo kumpulkan semua rakyat ke Gunung Karmel. Ada berita yang penting banget. Ya, lalu datang semua berkumpul rame-rame ke Gunung Karmel. Lalu dibangunlah sebuah mezbah, didatangkan kurban oleh
Nabi Elia, lalu Nabi Elia berlutut berdoa, ya. Biasanya kurban diapain adik-adik? Dibakar, ya. Kalau dibakar perlu apa? Perlu air, perlu minyak, perlu api, perlu apa adik-adik? Dan minyak saja. Perlu api dong, ya kan? Nah, apinya dari mana? Apinya itu datang langsung dari surga loh adik-adik, ya. Hanya dengan Nabi Elia berdoa minta mendatangkan api dari surga, Tuhan kirim nggak? Tuhan kirim, kurbannya terbakar, ya. Lalu Nabi Elia bilang sama temannya, liatin dari laut sana, ya. Ada nggak awan yang akan mendung-mendung mengirimkan air hujan? Ternyata adik-adik, ya, temannya Nabi Elia bilang, aku melihat sebuah awan segede telapak tangan. Coba mana telapak tangannya adik-adik, ditunjukin ke kamera. Segede telapak tangan, betul banget ya. Dari laut muncul. Kecil dong. Terus Kecil tiba-tiba Nabi Elia bilang ke Raja Ahab, habis ini akan ada hujan lebat yang dikirim sama Tuhan. Ya, jadi pulang aja ya, kasih tahu ke rakyat lainnya ya bahwa Tuhan akan kirimkan hujan yang deras banget, yang lebat banget ya. Jadi bersiaplah ya. Nah, kalau hujannya deras, adik-adik takut nggak sih biasanya kalau hujannya lebat banget? Oh, nggak takut ya, Jovanka malah happy ya ada hujan ya. Nah, tahu nggak adik-adiknya? Ini kalau muka Jovanka bisa di zoom ya, Raja Ahab mukanya kira-kira begitu adik-adik ya. Begitu ada hujan ya, hujannya deras banget, Raja Ahab naik kereta pulang ya. Kalau naik kereta bunyinya gimana adik-adik? Naik kereta api. Oh enggak ya, bercanda ya. Nah, jadi naik kereta ya, pulang ke Israel, kasih tahu seluruh rakyat. Bahkan Raja Ahab malah hujan-hujanan ya. Basah kuyup enggak apa-apa. Wah, mukanya Jovanka sumringah ya, senyum. Kira-kira muka Raja Ahab kayak gitu ya. Jovanka boleh ambil cermin terus berkaca gitu ya. Oh, Raja Ahab mukanya begini ya. Seneng banget. Akhirnya hujannya turun ya. Bisa cuma menengadah ya. Mulutnya dibuka gitu ya. Jadi airnya masuk langsung, hausnya selesai ya. Udah enggak dahaga lagi. Ya, jadi semuanya happy. Ya, setelah itu kira-kira menurut adik-adik ya, rakyat Israel, Raja Ahab menyembah patung atau menyembah Tuhan? Menyembah Tuhan ya. Semua langsung sadar, betul banget Jefta ya. Jadi semuanya sudah sadar bahwa patung tidak berguna ya. Bukan menyembah patung, tapi harus menyembah Tuhan. Gitu adik-adik ceritanya ya. Simple banget kan? Nah, jadi hari ini adik-adik mau bersyukur yang tadi lupa berdoa, buru-buru bangun tidur ya, kucek-kucek mata, siap-siap langsung sekolah minggu. Ayo coba sekarang adik-adik, siapa yang mau bersyukur? Bersyukurnya kenapa nih? Wah, Jovanka langsung angkat tangan nomor 1. Jovanka mau bersyukur kenapa? Karena Tuhan kasih matahari? Karena Tuhan kasih kesehatan? Tuhan kasih papa mama? Ayo, Jovanka jangan lupa di-unmute. Mau bersyukur kenapa? Semuanya aku bersyukur. Aku semuanya bersyukur. Hah, gimana? Aku semuanya bersyukur. Bersyukurnya semuanya apa tuh? Apa yang paling Jovanka syukurin? Bisa sehat, bisa dapat mama papa. Di rumah untuk Gak kena tinggal. COVID. Gak kena COVID lah. Nggak kena COVID ya, masih sehat, puji Tuhan. Thank you Jovanka. Tadi Jesta juga angkat tangan. Jesta mau bersyukur kenapa hari ini? Karena masih diberikan nafas. Masih bisa nafas, betul banget ya. Kalau nggak bisa ikut sekolah minggu dong ya. Thank you Jesta. Ayo adik yang lain siapa yang mau bersyukur sama Tuhan? Yang hari ini belum sempat, Kayla. Ya, Kayla mau bersyukur kenapa? Anak sudah dapat orang tua.
Karena punya orang tua ya yang baik sama Kayla, yang sayang sama Kayla. Tuh makanya Kayla dikasih makan ya. Oke, thank you Kayla. Ayo adik yang lain ada yang mau bersyukur sama Tuhan? Syukur Oh, mempunyai Adin. rumah. Yang lembut aku. Adin dulu, aku melihat Adin yang Bukan angkat yang- tangan. Coba yang- Adin mau bersyukur sama Tuhan untuk Menjadi pintar. oh, karena Adin jadi anak yang pintar, hebat ya. Thank you Adin. Tadi siapa ya? Yang Kalau aku itu, kalau aku kan salah satu orang yang itu yang punya hiu lembut. Biasanya hiu yang boneka yang lain keras gitu. oh gitu. Marco bersyukur karena punya boneka yang empuk ya, dikasih papa mama. Baunya Ya. wangi. Wangi lagi ya, nggak bau iler Terus ya Marco cocok ya. lagi, wah. Oh iya, sip. Thank you Marco ya. Ayo, ada lagi yang mau bersyukur? Sudah? Sudah? Mempunyai rumah untuk tinggal. Nah, Harrison bersyukur punya rumah untuk tinggal. Setuju banget ya. Mempunyai makanan Oke. di meja. Iya, sip, mantap ya. Misal udah belum ya? Belum kan tadi aku lihat masih Oh, mute. belum ya? Ayo. Misal mau bersyukur buat apa nih hari ini? Jangan lupa di-unmute. Mikir dulu ya. Nggak apa-apa ya. Nah, kalau gitu kita move on ke ayat hafalan hari ini. Hah? Viola Elo mau bersyukur? Ada ini nih. Oh, dengar ya dia. Orang nggak ada yang pakai lalu. Kayaknya bocor ya. Tolong hostnya boleh di mute. Terima kasih. Nah, oke adik-adik, ambil Alkitabnya. Coba Alkitabnya dicari dulu ya. Kita buka ayat hafalannya. Mazmur 147. Ayo, yang belum ambil Alkitab diambil Mazmur dulu. berapa Kak? Mazmur berapa? Mazmur 147. Ya. Mazmur 147 ayat 8. Yang Langit dengan awan-awan. Iya betul, dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi. Ya, yuk. Tadi siapa yang belum bersyukur baca ayat hafalan aja, nggak apa-apa. Atau yang sudah bersyukur Ya, Kak. mau baca ayat hafalan boleh juga, ya, tidak dilarang. Yuk, Ayat berapa? Mazmur 147 ayat 8. Oh, Cecilia angkat tangan ya. Cecil angkat tangan. Mau bersyukur atau mau baca ayat hafalan? Bersyukur. Oh, mau bersyukur kenapa Cecilia hari ini? Punya boneka yang banyak. Oh, punya bonekanya banyak ya. Itu baru sebagian kayaknya yang dipeluk ya. Kebanyakan sampai nggak cukup ya tangannya ya. Oke, sip kalau Aku gitu. mau bersyukur karena Ayat aku sehat sama hidup. Oh ya, Lionel bersyukur karena masih hidup dan sehat. Thank you, Cecil. Thank you, Lionel. Ayat ya. berapa, Kak? Ayat 8. Mazmur 147 ayat 8. Oke, thank you. Oke. Yuk, ada yang mau baca atau kita baca bareng-bareng ya? Boleh di-unmute, kita baca bareng-bareng. Mazmur 147 ayat 8. Ya, boleh di-unmute, boleh di-mute terserah ya. Baca dari rumah masing-masing. Oh, Jefta mau bacain tah? Jefta udah angkat tangan. Oh, silahkan Jefta. Jefta pimpin ya. Mazmur 147 ayat 8. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Oke, sip. Sampai bumi aja nggak apa-apa. Sip. Oh, Adin mau baca juga? Boleh. Sampai menyediakan hujan bagi bumi aja. Ya. Oke, silakan Adin.
Mazmur 147 ayat 8. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi. Sip, mantap. Thank you, Adin. Kayaknya semuanya udah ya. Oh, Kayla angkat tangan juga. Mau baca? Boleh. Mazmur 147 ayat 8. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi. Pinter, mantep banget nih adik-adik, semangat semua ya kayaknya ya. Wah, keren-keren banget ya. Boleh dong kita tepuk tangan dari rumah masing-masing. Oke deh kalau gitu. Sekian firman hari ini, kita tutup dengan doa. Boleh Devon? Devon kayaknya audionya belum connect ya. Devonnya sih ada, tapi kayaknya audio sama videonya belum connect. Belum bisa. Aku belum Kenapa? baca Alkitabnya. Oh iya, kamu mau baca boleh. Boleh. Yuk. Di-unmute dulu. Ya. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan dan yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Ya, ayatnya Mazmur Mazmur 107 ayat 8. hebat. Sip. Keren Jovanka ya. Oke. Yuk kita tutup sesi firman hari ini dengan doa sebelum kita lanjut ke aktivitas ya. Ada yang mau pimpin? Ada yang mau pimpin doa penutup firman hari ini? Karika lagi mencari nih yang angkat tangan mana ya? Kayaknya tangannya berat banget nih. Gak apa-apa ya. Oh itu Michelle. Michelle angkat tangan ya? Oh adanya Michelle ya? Aku hitung 1, 2, 3. Gak apa-apa ya. Karika pimpin doanya. Yuk kita doa sama-sama. Lipat tangannya. Tutup matanya rapat-rapat. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat firman Tuhan, buat hari yang cerah, buat acara sekolah minggu yang sudah berjalan dengan baik. Sebentar lagi kami akan lanjutkan acara sekolah minggu dengan aktivitas Tuhan pimpin, Tuhan berkati, supaya kami jadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay. Oke, aku serahkan ke kakak. Siapa? Monica ya? Yang aktivitas. Oke, silakan. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas ya, setelah minggu lalu kalian libur membuat aktivitas. Hari ini temanya kita berterima kasih kepada Tuhan atas hujan. Tadi Kak Ripka sudah menjelaskan kan, kalau misalnya ada hujan yang pas, panas yang pas, tumbuh-tumbuhan bisa hidup, kita semua bisa minum. Jadi kita harus berterima kasih sama Tuhan untuk hujan juga. Slide selanjutnya. Oke, untuk membuat aktivitas hari ini kalian membutuhkan sedikit alat dan bahan. Gampang banget, kalian siapkan kertas, staples, spidol, pensil warna, dan lem. Pasti semua pada punya kan di rumah? Kita langsung masuk ke langkah buat aktivitasnya. Hari ini bikin apa sih, Cimonik? Kita akan membuat gambar hujan dengan payung. Aduh, ngeblur, nggak bisa. Nanti kita lihat yang di slide. Langkah pertama, kalian ambil selembar kertas, ukurannya terserah. Kalian warnai dengan spidol dan pensil warna sekreatif mungkin. Kalau kalian punya kertas origami juga bagus, karena kalian nggak perlu mewarnai lagi ya. Oke, jelas langkah pertama. Langkah kedua, kalian lipat kecil-kecil seperti mau membuat kipas atau pita. Kalian pasti bisa kan dilipat kecil-kecil gitu. Langkah ketiga, satukan tengahnya menggunakan lem atau staples, jadi bentuknya kayak kipas beneran. Langkah keempat,
kalian ambil kertas lain, terus kalian gambarkan awan, tetes-tetes air hujan, dan gagang payung. Gagang payung tuh bentuknya kayak huruf J ya. Dan warnain dengan pensil warna. Jangan lupa tulis nama kalian juga di pojok kanan atas. Itu awannya kalian warnain warna biru, abu-abu, terus kasih mata sama mulut biar lucu juga boleh. Lanjut ke langkah kelima. Kalian tempelkan kipas atau pita yang tadi kalian buat sehingga menyerupai payung. Kelihatan kan kayak yang di slide. Selanjutnya, langkah ke-6. Kalian hias dengan tulisan, terima kasih Tuhan atas hujan. Kasih bunga, kasih daun, gambar sekreatif mungkin. Dan langkah ke-7, kalian foto dengan karya kalian, minta papa, mama, atau kakak kalian kirim ke grup orang tua komisi anak maksimal hari ini pukul 19.00 atau jam 7 malam. Oke adik-adik, selamat membuat aktivitas. Kira-kira ada yang masih bingung atau mau tanya, boleh ditanyakan sekarang. Udah ngerti. Udah ngerti, oke pinter. Oke, terima kasih adik-adik. Jangan lupa dibuat ya aktivitasnya. Aku kembalikan ke Kakak Karin untuk memimpin ibadah selanjutnya. Sampai jumpa. Oke deh adik-adik. Thank you Ciripka dan Cimonik yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan menyampaikan aktivitas pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ciripka bisa diterapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah dengan berdoa sekali lagi. Adakah yang mau berdoa? Adakah yang mau volunteer untuk berdoa tutup? Adakah adik-adik? Adakah? Oke deh. Apa tuh si Marco? Nggak ada. Oke. Oke deh, kalau nggak ada kakak Karin yang tutup. Setelah kakak Karin bilang amin, kita akan tutup dalam Bapak terima kasih. Oke, yuk mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin sekolah minggu kami hari ini dari awal hingga akhir tanpa ada kendala dari internet maupun dari teman-teman atau cici-cici. Dan kiranya ibadah pada hari ini bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing kembali. Kiranya Tuhan terus pimpin adik-adik dalam kegiatannya, dalam sekolahnya. Kiranya Tuhan pimpin cici-cici juga, guru-guru sekolah minggu yang ada di sini. Semoga Tuhan pimpin kesehatannya juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, terima kasih.